Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, selama beberapa menit ke depan, kalian akan kami temani dalam dialog kebangsaan tentang berbangsa dan bernegara. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya akan ditemani oleh keempat teman saya. Saya Gian Agustina Gipari, PMG ahli pertama dari Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami. Saya Muzamil Fadli, perencana ahli pertama dari Biro Perencanaan. Saya Nidia Tiana, PMG Ahli Pertama dari Pusat Standarisasi Instrumen MKG. Saya Putri Indah Lestari, analis pengembangan kompetensi ASN ahli pertama dari PPSDM MKG. Saya Risma Nurantika, PMG Ahli Pertama dari Direktorat Pelayanan Iklim Terapan. Nah, kami berlima di sini akan berdiskusi dan ngobrol-ngobrol seru nih tentang bagaimana sih rasa bangga dan rasa bangga akan berbangsa dan bernegara. Cinta tanah air itu bukan hanya slogan atau bukan hanya kata-kata ya, tapi rasa yang emang harus kita hidupkan bersama-sama. Nah, mungkin sebagai pertanyaan pembuka nih, kita udah agak berat nih pertanyaannya. Kira-kira menurut teman-teman semua, menurut kalian, apa sih makna atau esensi dari cinta tanah air itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin boleh Mas Fadli, bagaimana menurut Mas Fadli? Kalau bagi saya, cinta tanah air itu berarti bagaimana kita menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab pada bangsa melalui tindakan sehari-hari. Misalnya nih, menjaga kebersihan lingkungan, menaati aturan, menggunakan produk lokal, serta menghargai keberagaman. Jadi, cinta tanah air itu bisa dimulai dari sikap disiplin, profesional, dan kontribusi nyata sesuai dengan tugas kita masing-masing aja. Oke, Mas Fadli. Jadi sebenarnya tidak perlu langsung membuat sesuatu yang wah atau apa ya, tapi kita bisa mulai Ya, dari hal-hal bisa. yang kecil gitu kan ya, Mas. Ya, Oke, begitu. kalau dari Mbak Risma, bagaimana Mbak tentang esensi atau makna dari cinta tanah air itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Kurang lebih pendapat saya sama dengan Mas Fadli ya, di mana cinta tanah air bukan hanya soal simbol, tapi soal tindakan, kecil maupun besar, yang dilakukan dengan niat tulus untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Gitu Mas Yan. Oke, Mbak Risma, terima kasih tentang tadi, tentang rasa bangga, tentang cinta tanah air dan sebagainya. Pernah nggak sih kalian ada di momen nih, ada di momen di mana kalian ini merasa bangga dan merasa menjadi bagian dari bangsa ini, merasa menjadi bagian dari Indonesia gitu. Kalau boleh diceritakan mungkin apa momen tersebut gitu. Mbak Lydia mungkin ya Mbak. Gimana Mbak? Kalau saya itu salah satu momen yang paling saya ingat adalah saat nonton final bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo 2020. Pertandingannya itu sangat tegang, tapi mereka menunjukkan perjuangan yang luar biasa hingga akhirnya bisa menang. Momen melihat bendera merah putih dikibarkan di panggung tertinggi internasional seperti itu membuat saya merasa sangat bangga dan menjadi bagian dari bangsa yang sangat hebat. Seperti itu sih, Ah, Mas. iya benar. Saya juga ingat sih Mbak waktu itu kebetulan saya nonton juga. Kalau dari Mbak Putri sendiri Mbak ada cerita Mbak cerita yang sama mungkin atau seperti apa? Oke, kalau saya sendiri kurang lebih sepakat ya Mas sama Mbak Nidia. Jadi pas nonton Olimpiade tuh deg-degan banget gitu. Apalagi pas lagu Indonesia Raya dikumandangkan itu semakin terasa banget cinta tanah airnya kayak gitu. Tapi selain itu mungkin saya merasa bangga jadi bagian dari Indonesia ketika melihat bangsa atau masyarakat kita tuh saling bergotong royong. Misalnya saat ada pembangunan jalan di RT kayak gitu. Atau mungkin pas ada yang terkena musibah atau mungkin ada bencana. Contohnya bencana Karhutla yang ada di Riau kemarin. Nah, di sana kan yang terlibat itu bukan cuma BMKG, BNPB, Pemda, maupun yang lain, tetapi semua unsur masyarakat itu saling membantu satu sama lain. Nah, rasa solidaritas kayak ginilah yang menurut saya tuh luar biasa banget. Jadi tanpa memandang suku, agama, atau mungkin asal daerah, kita tuh bersatu untuk saling membantu. Dari sini tuh saya jadi sadar bahwa solidaritas seperti inilah yang menjadi identitas atau kekuatan sejati dari bangsa Indonesia. Di era digital seperti ini, menurut Mas Gian sama Mbak Risma nih, kira-kira tuh apa sih tantangan terbesar dalam mempertahankan identitas asli bangsa di era digital seperti ini? Mungkin boleh dari Mas Gian dulu. Oh, oke Mbak. Eh kalau di era digital dalam mempertahankan identitas mungkin ya Mbak. Kalau yang saya sadari itu tantangannya tentang persatuan justru karena hal-hal kecil sekarang itu apalagi di era digital, di era media sosial itu bisa jadi perpecahan gitu. Hanya karena setuju dan tidak setuju itu kita bisa bertengkar, berantem dan sebagainya. Oke, waduh betul banget ya Mas. Jadi jangan sampai kalau kita selisih pendapat kita sampai terpecah belah kayak gitu. Kalau dari Mbak Risma sendiri gimana nih Mbak untuk tantangan terbesarnya?
Saya setuju Mbak dengan pendapat Mas Kian, di mana kita sebagai ASN harus aktif menjadi agen perubahan yang tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. Gunakan media digital untuk memperkuat identitas bangsa dan mengedukasi, memberi contoh, dan membangun narasi positif tentang Indonesia. Oke, keren banget nih Mbak Risma. Apalagi kita nih sebagai ASN ya, kita harus terus menjadi penggerak atau pendorong seperti itu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, kemudian saya juga mau nanya ke Mas Fadli sama Mbak Nidia, gimana sih boleh diceritain nih momen atau pengalaman pribadi ketika kalian saat pertama kali merasakan nilai persatuan dalam keberagaman? Boleh dari Mbak Nidia dulu mungkin? Jadi pengalaman paling berkesan saya itu di tempat tinggal saya sih Mbak, khususnya di komplek perumahan saya ya. Eh, Saat perayaan 17 Agustus, jadi warganya itu datang dari berbagai suku dan agama. Bapak-bapak dari berbagai latar belakang bekerja sama mendirikan panggung dan memasang bendera, lalu ibu-ibunya sibuk menyiapkan konsumsi, dan kami semua tua dan muda ikut lomba balap karung tanpa memandang siapa kita. Nah, di momen ini saya sadar persatuan itu bisa terwujud dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Ketika kita punya suatu tujuan bersama, yaitu merayakan ulang tahun Indonesia. Seperti itu, Mbak. Oke, pasti kerasa banget ya Mbak momennya, apalagi baru kemarin nih kita merayakan Hari Kemerdekaan kayak gitu. Kalau dari Mas Fadli nih, momen atau pengalaman pribadinya boleh di-share Mas ke kita? Kalau saya pertama kali merasakan nilai persatuan yang beragam gitu, sangat beragam tuh ya waktu kuliah, waktu itu kan teman-teman datang dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya, bahasa, dan kebiasaan yang beda. Nah, awalnya itu emang ya terasa asing gitu. Tapi ketika kami udah mulai sering bekerja sama dalam organisasi kampus ataupun tugas kelompok, saya sadar bahwa perbedaan itu justru memperkaya cara pandang kita. Misal ada yang lebih tegas, ada yang lebih teliti, tapi ada yang kreatif. Semua itu saling melengkapi. Dan kita sebagai generasi muda juga harus bisa memberikan dampak positif juga bagi bangsa. Mungkin dari teman-teman ada nggak contoh nyata kontribusi ke generasi muda yang bisa memberi dampak positif bagi bangsa Indonesia ini? Mungkin bisa dijawab Mbak Risma. Ada pendapatnya tentang hal ini? Baik Mas, menurut saya generasi muda dapat berkontribusi nyata dengan berbagai cara. Misalnya berinovasi di bidang teknologi, aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan, mendukung produk lokal, hingga menghasilkan karya seni dan budaya yang mengangkat identitas bangsa. Saya sepakat juga sih, misal ada inovasi di bidang teknologi karena memang zaman sekarang memang perkembangan teknologi sangat pesat. Mungkin ada pendapat lain dari Mbak Nidia atau tentang contoh nyata kontribusi generasi muda yang bisa memberi dampak positif bagi bangsa? Iya, saya sangat setuju sih Mas tadi dengan Mbak Risma. Lalu selain itu juga, saya sekarang ini juga banyak melihat komunitas anak muda yang peduli dengan isu-isu sosial dan lingkungan. Contohnya itu seperti gerakan pungut sampah di berbagai lokasi, seperti pantai, gunung, atau bahkan di lingkungan kota. Kelihatannya mungkin sederhana sih, tapi dampaknya sangat positif. Mereka tidak hanya membuat lingkungan jadi lebih bersih, tapi juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan. Terkait tentang bela negara dan relevansi modern nih, banyak orang sekarang itu mengira bela negara itu hanya soal militer. Nah, gimana menurut Mas Fadli dan Mas Gian nih? Apa bentuk bela negara di era modern yang relevan saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Mas Fadli dulu. Kalau dari saya, bela negara itu di era modern tuh berkontribusi sesuai profesi. Misalnya sebagai ASN di eh, BMKG, bentuk bela negara diwujudkan dengan memberikan informasi cuaca, iklim, gempa, dan tsunami secara tepat, cepat, dan akurat agar masyarakat bisa selamat dan pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu semua adalah bagian dari upaya melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan negara. Jadi, bela negara hari ini tuh lebih kepada pengabdian melalui tugas dan peran kita masing-masing. Gitu kalau menurut saya. Oke, benar banget ya. Apalagi kita sebagai ASN banyak banget bentuk bela negara yang bisa dilakukan. Lalu menurut Mas Gian mungkin bisa memberi tanggapan lain? Ya, setuju Mbak dengan Mas Fadli karena kan bentuk dari bela negara sekarang udah lebih, ya maksudnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga ya, menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Termasuk tadi dalam lingkup kita dalam pekerjaan di lingkungan BMKG.
Tapi kalau misal boleh saya tambahkan dalam cakupan masyarakat umum, sebenarnya hal sekecil mengkritisi kebijakan pemerintah pun, menurut saya itu termasuk dalam bela negara. Kenapa? Karena artinya masyarakat banyak itu peduli gitu dengan keadaan dan kehadiran negara, dengan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada mereka gitu. Jadi ya sekecil itu pun menurut saya bela negara karena ada kepedulian ketika kita ya ketika kita mengkritik sesuatu. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak, dalam konteks yang lebih umum. Iya, betul banget. Iya, setuju sih saya juga sama Mas Gian. Saya mau bertanya juga, bagaimana sih menurut kalian tantangan terbesar kita dalam menjaga semangat nasionalisme dan bagaimana bela negara bisa menjadi solusi? Bagaimana pendapat Mbak Nidia dan Mas Fadli? Mungkin bisa dari Mbak Nidia dulu. Baik, Mbak. Menurut menurut saya, salah satu tantangan besar kita saat ini itu adalah krisis identitas bangsa. Jadi, di tengah derasnya arus informasi dan budaya global dari internet, banyak dari kita yang mungkin jadi bingung nih, sebenarnya menjadi orang Indonesia itu seperti apa sih? Nah, disinilah bela negara bisa menjadi solusi. Tentunya bukan bela negara dalam artian angkat senjata, tapi bela negara dengan cara memperkuat kembali karakter dan identitas kita. Misalnya dengan mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, melestarikan budaya lokal, bijak dalam menyaring informasi di media sosial. Seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Mungkin dari Mas Fadli ada tambahan? Iya, saya sangat sepakat dengan pendapat Mbak Nidia tadi tentang tantangan besar negara Indonesia saat ini. Mungkin salah satunya adalah banyaknya pengaruh dari media sosial seperti berita bohong atau ujaran kebencian yang bisa memecah belah persatuan. Yaitu solusinya adalah bela negara karena menanamkan sikap cinta tanah air, kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan semangat persatuan di tengah keberagaman. Itu, Mbak. Nah, misal kita ada di posisi itu, kita datang dari masa depan, terus kita ada di kondisi sekarang dengan keadaan negara yang seperti sekarang, kira-kira pesan apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada negara kita? Mungkin boleh dari siapapun, teman-teman. Saya dulu ya. Kalau saya datang dari masa depan, saya ingin eh, mengatakan kalau kita harus terus percaya pada persatuan karena justru itulah yang membuat Indonesia akan eh, tetap kuat dan berdiri kokoh di tengah segala tantangan. Gitu kalau saya. Mungkin ada yang lain. Asik. Ada yang lain gimana nih? Kalau saya, menurut saya Indonesia itu adalah rumah kita, rumah tempat kita lahir, bertumbuh dan berkontribusi, dan rumah ini harus selalu kita jaga bersama. Mbak Putri, dari Mbak Nidia atau Mbak Risma? Kalau dari saya sih, pesan singkat untuk bangsa ini tuh, tolong tetap solid dan jangan pernah berhenti tumbuh. Karena tantangan terbesar apapun yang pernah dihadapi bangsa ini selalu bisa diatasi selama semuanya bersatu. Gitu sih, Mas. Nah, siap, Mbak. Dari Mbak Risma mungkin, Mbak. Kalau dari saya sendiri, tetaplah memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, karena itu merupakan kekuatan besar untuk kita semua. Gitu, Mas. Oke. Dan terima kasih banyak teman-teman diskusi kita tak. Kayaknya udah nggak berasa ya, udah cukup lama juga, udah cukup beberapa menit juga. Mungkin dari diskusi kita tentang berbangsa dan bernegara ini, kita sama-sama belajar kalau berbangsa dan bernegara itu bukan cuma soal kata-kata besar. Kadang hal yang seperti ini itu kita mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti yang tadi teman-teman sebutkan, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, dan menjaga rasa aman serta nyaman. Nah, pada akhirnya kita dituntut untuk terus berkarya dan berkontribusi karena sekecil apapun yang kita kerjakan, semoga itu mempunyai nilai kemanfaatan. Mungkin sekian dari diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di diskusi-diskusi kita selanjutnya. Terima kasih dari kelompok 2B Angkatan 42. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.